bersinar menyala abangku. Biasanya kalau buat Ustaz Jablay janda di depan. Ada. Jangan jauh-jauh. Ini kiai mahal. Diundang panitia 25 juta. Semua mau kori, tenda. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya, untuk menambah hangatnya suasana, kita istighfar dulu sama-sama, biar hadirnya kita tambah berkah, tempat tinggal kita tambah berkah, Jakarta tambah berkah, Indonesia jauh dari musibah. Kita istighfar dulu, siap Bu? Biar kita diampuni dosa, biar banyak harta, cepat dapat jodoh, cepat kebayar utang. Ini kencang ini. Yang namanya kencang pasti utangnya rada gede. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. Semua Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan salihan wa wahabna rizqan wasi'an wa tub alaina توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من khataya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkah istighfar tadi kita semua diampuni dosa. Amin. Almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang bangsa kita diampuni noda dan dosanya. Putra putri kita sholih dan sholihah. Rezeki kita berlimpah barokah. Sampai kebeli tanah, kebeli sawah, kebikin rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal. Wis entek-entekan iku doa Bu. Kakak wis lakamani. Istiqlal telung balen dua nek sok ya. Ngerti ora? Mau jadi haji mau? Udah daftar belum? Selamat bermimpi. Kalau
lagunya apa ya, lagu bocah. Saya mau ke Mekah berkeliling sambil baca talbiyah dan wukuf, lalu melempar jumrah ula usta aqabah sa'i dari Safa ke Marwah. Percis ngajarin Pak Ud. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati para orang tua RT 05 RW 10, para sesepuh juga. Ampura walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, kita doakan orang tua kita sehat selalu, panjang umur. Kenapa disebut sesepuh? Sesepuh itu artinya asapnya lebih ampuh. Doa orang tua kita dulu itu ruhai, ruhai. Kalau bahasa Jawanya rakbak, juru ya. Menyala ya. Doa orang tua kita dulu itu menyala. Sebelum keberadaan dokter dulu di kampung, kalau ada anak yang sakit dibawa ke kesepuhan. Bah, anak sakit bah, sini kata abah, capek, ludahin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh, mabur penyakitmu kakek. Ada lagi anak yang kena luka pisau, ya, dari wong Jawa mau kena luka ladi, kena ladi. Bah, anak kena luka pisau bah, gawe merenek, jam kening abah. Bismillahirrahmanirrahim. Urat patapung urat, lamat patapung lamat, sungsung patapung sungsung, kulit patapung kulit, petrapat petrapat, rapat ku kersaning Allah, sembuh rapat ku kersani. Itu rapi doa orang tua dulu. Cuma itu doa jangan buat ngobatin sakit mata. Semua orang bisa melek, merem. Para guru yang hadir, para kiai, para ustaz, mohon izin walaupun tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon izin dan ikhlas guru saya mau aja mengganggu. Doakan dulu saking kulon dilatih berkat kayak gitu. Udah ngaji gimana dilatih berkat, wis disiapakan yang panitia rong kardus. Ya. Atau maling amplopnya wis dirapet rapi. Gede cilik tergantung nasib. Tapi buat penjauh yang jauh yang dekat kagak pernah kecil ada kecil apa gede. Kiai mati. Kita doakan guru-guru kita sehat selalu, panjang umur, tambah manfaat ilmunya, tambah berkah kehidupannya, tambah santri dan jamaahnya, tambah pula istri-istrinya. Amin lah bobo. Akan lagi nggak boleh kawin lagi, kiai aminin biar obul doanya. Yang muda-muda kiainya ada Ustadz Saudi kawin lagi rapi. Ya Ustadz Kori tadi yang kawin sami, keren ya. Kalau jauh udah tua mau deh, jangan banyak ngomong. Yang udah pompet, video omong kerennya lempet.
Soal begituan mah gimana nasib bu, kagak ada nasib kok buati. Gak mungkin bisa yang begitu, hui. Boro-boro ngawayu, boro-boro kawin lagi, om chattingan aja habis tuh HP dibuka. Lagunya Mbak Iya keren. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut viral. Wassalam. Sekarang lagi musim janda rambut pirang. Di kota, di kampung banyak yang begituan. Beda sama di Sukabumi. Sukabumi beda, namanya Jampang Surade. Janda pirang susu rada gede. Jauhnya mudah mual bener aja. Enggak, rantainya hantu. Janda itu bukan pilihan, nasib dari Gusti Allah mau gimana lagi. Dulu mah di kampung disebutnya jahe janda herang, jamu janda muda, jamur janda muda di bawah umur, janda jaha janda hangat, kapok janda indah. Janda yang belum punya anak namanya janda second. Kapan second? Sesa tapi kencang. Ayo. Kalau jam 2an gak punya cucu masih beling banget suka yang begitu janda tuh. Terus injuan ya ruhai kene. Namanya janda KTP. Apa nusan KTP? Kolot tapi pulen. Uli. Pembawa acara Muratibul Kalam Khori begitu indah suaranya tadi. Syekh Rajid Pandi dengan Syekh Samin Pandi. Masya Allah. Tim Hadro ya tim Kosida ngoprek dulu dari bes maghrib. Oke, tim Hadro tim Kosida. Ngoprek dulu. Duit nama Allah lulun gimana? Berkah lah, subhanallah. Sahibul wilayah yang punya kawasan ya, Pak Lurah yang mewakili ada tadi. Subhanallah. Lurah hadir, RT RW hadir. Ada Pak RT. Kalau RT hadir, RW hadir, Bu RT juga ikutan hadir. Ada Bu RT. Orang Jakarta kan bilang gitu, Bu RT, Bu RW, Bu Rayut. Sebutan istri mah ada ketergantungan suami. Suaminya lurah, secara otomatis istrinya Bu. Suaminya RT, istrinya Bu. Suaminya tukang urut, istrinya Bu. Urut, coy. Sanggup baik gua pegang urut. Allah karim. Teristimewa para panitia pelopor penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, tentunya warga masyarakat setempat RT 05 RW 10 dipelopori Kang Ustad Aceng. Sambutannya tadi rapi banget Mang Aceng. Dan tua pakai Aceng dulu ya. Nanti berkah. Siapapun yang mendukung acara ini mudah-mudahan berkah. Amin. Bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu banyak kok yang hadir. Cuaca bagus, alhamdulillah. Jadi yang hadir kalau dihitung-hitung semua ada kali 2000 ya. Itu kabeh yang kue-kue. Nah, insya Allah yang ramein pengajian di mana-mana tuh ibu-ibu. Betul. 7 hari, 7 malam lah ibu-ibu. Bapak-bapak yang mau ngaji itu juga. Kagak ada mau main baru. Yang usianya setengah 6 udah mau maghrib. Baru mau ngaji. Kerjaan bapak-bapak ya. Usianya umurnya udah di kotak penalti gocek baru mau ngaji batuk pun di majlis taklim. Nah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, yang penting ngaji husnul khotimah insya. Ibu-ibu mah dari yang muda sampai nenek-nenek hadir di pengajian. Masya Allah, bajunya keren-keren. Di kampung mah disebutnya ibu sosialita. Tasnya juga harga jutaan, duitnya mah kagak ada. Habis semua buat beli tas, bawa kondangan, bawa arisan, bawa pengajian, viral di HP, pepais dimasukin, penginang dimasukin.
Sampai rumah diambil basah, lah kas gua basah, semangka dia masukin. Sana bu, Masya. Kan begitu pakaian ibu-ibu mewe ya, 7 hari 7 rupa, 7 malam 7 rupa. Pakaian ibu-ibu tuh rupa-rupa, lakinya paru-paru. Mikirin utang bini yang rupa-rupa, gak apa-apa ya. Yang penting bini tuh mau ngaji, alhamdulillah. Sampai pengajian gak buru-buru ngaji, nunggu temen belum pada kumpul, ustadz belum nyampe, qasidahan dulu. Tung 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 rapi banget. Sholawatnya masih lagu lama. Mustaqilun begitu. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin illa tawasat. Bu ibu sekalian, malam ini janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban salat. Pemanasan ya. Apa yang kita korbankan, harta, tenaga, ide segar demi terus pengajian maulid, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan biaya nggak sedikit, walaupun sederhana tetap berjuta-juta. Betul. Orang kiai aja mahal. Sementara sekarang lagi susah nyari duit, ekonomi belum jelas, politik ngaco. Betul betul. Kiai yang jauh mau balik, yang dekat diundang datang, wajar lah dibayar. Terus sanggup paling dibayar. Lah coba ibu siapa yang bayar datang mari? Betul. Buat warga masyarakat kapuk, pulau kapuk, kelurahan kapuk, kagak ada istilah buat duit, wes kagak ada begitu. Begitu ada pengundang sambut maulid, alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa ini. Apa harapan kita? Syafaatul uzma dari baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil kulli manusia yang ku cinta. Muhammad manusia yang ku puja. Ya Allah, Muhammad maulaya salli daiman abadan ala habibika khairil kulli ya Rabbi bil Mustafa sidana birlana ya wasi'al karam.
Kita mah sekecil apapun walimah sodakohan mulu. Betul apa betul? Nanti akan Allah buktikan siapa yang sesungguhnya kita. Kapan? Setiap hari kiamat. Di alam dunia mungkin kita orang jelas, Bu, kalau jelas. Remang-remang abu-abu abstrak. Orang yang anggap kita hebat, orang yang anggap kita sukses, bahkan orang yang anggap kita mulia sekalipun, begitu tiba hari kiamat, Allah buka hijabnya, dosanya melebihi orang lain. Na'udzubillah min. Di saat seluruh umat manusia terkumpul di alam mahsyar dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, urrotan, tanpa busana, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita, semua telanjang di alam mahsyar. Oleh telanjang. Jadi wong Jawa mau wuda orang nganggo kelambi. Wuda kabeh, Masya Allah. Nenek-nenek telanjang. Terus sanggup bayang-bayangkan aku. Aki-aki telanjang. Ping-ping ayat lu ileng. La ya'lamu rajulu bil mar'ati. Laki-laki tidak mengenal perempuan, wala ta'lamul mar'atu bir rajul. Perempuan pun tidak mengenal laki-laki. Min ahwali yaumil qiyamah, saking dasarnya hari kiamat ketika itu. Orang tua tidak mengenal anak, suami tidak mengenal istri. Subhanallah. Sementara matahari yang 7 Allah buktiin nyorot semua ke permukaan lantai masar. Ada yang menginjak lantai masar, ketika itu langsung mendidih, ngegolak, otaknya umum, mengerti. Ngegolak otaknya saking dasarnya alam masar. Umat yang lain ngejerit mata langit, mau ciapartan jarak dasarnya alam masar. Lalu bagaimana dengan kita umat Rasulullah? Jawabkan dengan Rasul, kullu mri'in bidilli sholakotihi wa rahmat. Setiap kita umat Rasulullah di hari kiamat nanti bakal berteduh di bawah naungan sodakoh kita masing-masing. Amin ya Allah. Makanya mah kayak ngejok mulu, ngejok. Ya sodakohan mulu. Ibu yang bawa kue tadi, kuenya nanti terbang halangin ada Allah. Ayam kampung kalau di kampung ya sama bakul-bakulnya terbang. Kampung dua enggak, kalau ayam negeri enggak kuat. Mas ya. Duit boleh ngumpulin, dikumpulin ya ke panitia 50 ribuan, 100 ribuan, terbang halangin ada Allah, goceng orang kuat. Orang kuat goceng. Apa mending orang ewo sering son. Jadi malaikat biasa apa ini? Orang biasa ngalangin ada anak tulisannya kapuk bulu. Oh ya, yang namanya sedekah mah besar kecil semua diterima Allah. Amin. Yang gede-gede lagi pahalanya, kecil-kecil lagi biqadril ikhlas, ada ketergantungan ikhlas kita masing-masing. Seperti apa, sejauh mana ikhlasnya kita, itulah akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua rombongan orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas. Amin. Terhindar dari sifat sirik dan hasud ke sesama. Orang hasud mah kagak bener kok. Kalau langsung ke tetangga bangun rumah, enak. Pokoknya bantuin beli kopi, apa di enak. Tetangga beli tanah, puyeng. Dia mah nggak boleh lihat orang seneng. Tetangga beli mobil sedan, dia yang edan. Apa-apaan mulu. Masya Allah. Di Kulon mah tetangga pasang parabola, dia beli paramek. Yang berala. Kalau buat kuyang kan banyak di warung di kayak ya. Paramek, ada bodrek ya. Kecuali obat lalanjung. Kalau lalanjung, kalau bahasa Kulon itu lalanjung, bahasa kita tuh galau. Itu galau itu bahasa lainnya lalanjung. Duit punya, istri ada, kemudian kendaraan bagus. Tapi orang jelas, itu ngarange galau lalanjung. Di kopian, di rokokin juga masuk gitu aja, gak jelas. Obatnya dua, prokol sama pramek, prongkol sambil megang. Boleh obatnya gitu, rapi itu. Lain nih Allah ini. Sensor salah ngomong. Enggak salah apa emang begitu. Ibu makanya kudu sensi lihat suami. Udah tahu laki kagak jelas mau mainin HP mulu. Ngaji mah iya tiap hari. Oh laki gak pernah agresif. Wih gila ya.
Lanjut. Ustaz sih, ini panitia mau nagih jablay, padahal kiai mah kagak ada yang jablay bu, kalau RT banyak. Jangan marah kadang bener sih. Ya ini jablay lah, kalau kiainya jablay yang hadir apaan? Dangdut semua ini. Wah, dangdut terakhir mau ngomong. Tapi nggak terlalu salah ya. Panitia mengaceng dan jablay. RT disebut jablay. Kenapa? Jablay itu buat kita PRT singkatan. J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam, Rohan. Oke, pokoknya PRT yang disamain jablay nggak pukulok. Nah, Masya Allah, kayak celana segini, 2 strip lagi ke ibu kota, pas segini lagi ke pusat pemerintahan, pusat kelihatan susu mablang. Nggak boleh atas susu, kita bawa doraka, kita bawa barang bagus ya. Kayak kacamata hitam bawa PCX. Sampai depan pasang sen kanan, belok kiri. Kagak ada di lari bu, ini mah istri solihah. Amin ya Rabbal. Ibu mau jadi istri solehah? Jangan melotot dulu sama laki. Nah ini mah laki mah ngomong sedikit yang mencaplak kan sampai pagi. Hadirin yang dirahmati Allah. Poin pertama, ternyata kita umat Rasulullah di hari kiamat nanti bakal berteduh di bawah naungan sedekah kita masing-masing. Tahun depan biar lebih ramai lagi, biar lebih menyala lagi, dari mulut ke mulut, insya Allah kita semua kakak bakalan berlangsang. Amin ya Allah. Dulu dan sebentar, ada apa dengan Rasulullah? Minum dulu. Ini si Bunda tahu aja nih. Sukaan kopi pahit, campur jahe, campur sereh, ada lagi madu, tambah kuning telur. Waduh, lumayan. Masya Allah. Ini nih obatnya nih, jangan kena drop loh. Ini obatnya, rapi. Ada apa dengan Rasulullah? Kangjeng Rasul Abdulul Makhlukat, Abdulul Mawjudat, manusia yang paling terhebat Allah ciptakan hanya Kangjeng Nabi Muhammad. Beruntung kita dijadikan umat Rasulullah. Kenapa beruntung? Ada jaminan sorga dari Rasulullah buat kita. Ternyata kita semua dijamin oleh Kangjeng Rasul bakal menjadi penghuni alam sorga. Amin. Ini yang hadirkan wajahnya wajah sorga semua. Tadi amin itu yakin menguasai. Omongan itu doa buat kita. Mana ada wajah neraka mau ikutan ngaji? Mana ada wajah neraka mau sedekah mulu dan benar-benar wajah neraka mah gila imam. Ngomong ustaz yang nyambung sampai goblok. Ini mah wajah sorga insya Rasulullah nggak pernah bohong, kagak pernah bohong. Kangjeng Rasul mah kagak pernah bohong. Yang suka bohong mah kita orang nih. Pedagang, petani, pengusaha, pembisnis, bohongnya ada. Kiai juga sama kiai. KPPTP lain ya soal bohong. Apalagi pejabat, dia. Kalau saya terpilih nanti akan saya buka 20.000 lapangan kerja. Isi mecelana. Udah kelar dari pejabat. Aduh, kerja mah masih susah. Udah nyogok mulu, betul. Laut beda, pagar laut di pagar. Dari mulai Karawang, Bekasi, sampai kalau Banten di pagar. Subhanallah. Kangjeng Rasulullah kagak pernah bohong. Apa jadi Rasulullah? Kullu muslimin yadkhuluha walau ba'da adzabil wa intola. Semua muslim bakal masuk surga. Mantap. Sholatnya maghrib doang Pak Ustaz. Selagi muslim surga maghrib doang ya. Nah, ngaji jemaah mas surga terus. Bohong belum menake Ustaz. Selagi muslimah surga. Rapi, nggak mau masalah lagi, surga terus baik. Rasul nggak pernah bohong. Cuma walau ba'da adzabin, sebelum ke surga mampir dulu ke neraka.
Sholatnya maghrib doang mampir. Apalagi kagak sholat beneran, lama mampir. Kayaknya nih orang kampung mau kilo sholat ayah. Rugi mang ke sholat. Rugi. Hirup capek bae, dunia ketika panggi, anak buah ranel, duit kilo pati boga, sholat tilok, ngaji tilok, pemajikan jorek, angga sakit. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Sholat. Ini momen penting peringatan Maulid. Makmurkan musola kita, masjid kita dengan berjamaah berkah. Subhanallah. Kurang-kurang ngahe dari ria. Muludan apa heuh hari berjamaah pa eueuh. Limaan ge jeung tihang tilu. Masyaallah. Makmurkan masjid kita dengan berjamaah berkah. As-sholatu miftahu kulli khairin, rahu Tabrani. Utawi salat iku kunci saban-saban kebajikan. Ternyata pintu sukses buat kita orang muslim salat berjamaah. Insyaallah. Berjamaah toh. La yusibu fakrun fid dunya. Dari hadis tadi gitu. Selagi mau salat berjamaah kagak bakalan tertimpa musibah belangsak di dalam dunia. Belangsak itu buat orang aja yang suka berjamaah mah ruhai selalu berkah menyala abangku insyaallah. Belum lagi nanti setiba hari kiamat yang suka berjamaah melintasi Shiratal Mustaqim, yamuru ala sirat kal barqil khatib, laksana seperti kilat yang menyamar caprak mantap. Yang lain menggelantungan, dibakar di panasnya api neraka, ada ngesot, ada masya Allah, ibaratkan naik pesawat, naik kapal, naik kendaraan, naik masjid, naik binatang, ada yang naik masjid. Mungkin waktu di alam dunia rajin bangun masjid. Subhanallah, kata hadis Rasulullah, membana masjid dan lillah banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, maka akan Allah bangunkan sebuah istana nanti dalam surga. Ini mah seperti dia toprak mantap. Kata malaikat terkagum-kagum. Kata malaikat, mang, wong di malaikatnya wong seh. Jelas malaikat. Wong di mang, wong seh rang. Wong kapu, iya. Luar biasa. Amal apa yang memengkerjakan waktu dalam dunia sehingga punya kemuliaan seperti ini? Bila hisabin walai kobin, tidak ada proses, tidak ada siksa, langsung ke depan pintu surga. Mantap. Oh dulu semasa hidup dalam dunia, sebelum waktu zuhur dah nongkrong di musola, sebelum waktu maghrib dah nongkrong di masjid. Ngapain lo? Ngecas HP. Ya nunggu berjamaah, salat jangan ditinggal, berkah. Amin ya rabbal. Sepucuk pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta kuahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang roha. Emang boleh ngaji begitu sambil nyanyi begini? Boleh? Boleh, kagak haram. Ini mah panggung bebas, bukan khotbah di masjid. Kalau khotbah Jumat nyanyi begitu di bawah habak. Ini panggung bebas, berseni dalam Islam itu boleh. Dari zaman sahabat, kesenian dan kebudayaan Islam itu banyak, nggak apa-apa. Selagi malam nyari nasun, selagi seni dan budayanya tidak bertentangan dengan nas Al-Quran hadis. Contohnya
jadi muadzin di masjid kapuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapuk pulau ruha. Nyala banget. Aki-aki di kapuk pulau. Allahu Akbar. Allah. Ada orang Jawa lewat. Woi, sakit siapa sih muncul? Lanjutkan bah, kadang ada mah dosa semua. Masya Allah, Allah karim, subhanallah. Berseni tuh, baca Quran, Ustaz Samin keren. Ada bayati dan nahwan, ada sika, ada soba, solawatan, pakai hadroh, ruhai. Masya Allah. Mana seni yang bertentangan dengan nas Al-Quran? Seni musik. Ada seni musik yang bertentangan banyak. Contohnya kecil-kecilan organ tunggal. Jangan dihalalkan, walaupun itu beki. Doyan-doyannya apa-apa, jangan ngalalin organ tunggal. Ada nuansa kemaksiatan di dalamnya. Artisnya pakai celana kan dangdut mah rame, alat musik artis tapi rame. Yang bikin rame siapa dangdut? Yang nyawer ya. Pembawa acaranya MC-nya. Yuk, masih bisa digoyang? Dangdut begitu. Lagu berikutnya, yuk tangan di atas, semua tangan di atas. Awas kabel, tarik lah. Musiknya rame. Ini dangdut ya. Apa lagi pagi-pagi? Lagu instrumental kan, nggak ada lagunya, cuma musik aja, musik DJ. Drop. Beda lagi musik Jawa Barat, Jaipongan, KDM, Kang Deddy Mulyadi atau nama lain Kang Duda Merana. Lagunya galau mulu Kang Deddy, lagunya ya satu persinggahan. Satu persinggahan lagunya satu persinggahan. Hubungan kita suatu bukan pengabadian yang Masya Allah. Kepergianku oh karena terpaksa demi hidup yang lebih. Oh bah. Itu lagu Kang Deddy. Jaipongan rapi coba. Murah bajinya. Jaipongan. Debakti. Boom. Berlaku. Om namanya Om. Jawa Barat identik dengan bahasa Sunda. Cileres Kakadungora Pak RT. Oh wow. Nyer batu tarik kolot bakti. Ari HS jeung nomor Pak RT. Ari nyatu jeung nu kolot. Berlaku. Tung boom. Eta mah pagawean tukang nyandung BRT ADHS jeung nomora nyatu jeung no aya urang kampung begitu rapi. Emang bener gini mah jangan atur lah kawat nyamuk muter ke situ juga muternya semalam muter ke situ lah. Tapi cian tuh kasihan mau bini capek ngoprekin rumah tangga bu ya, kasur dapur sumur begitu aja tiap hari. Kagak keburu yang namanya refreshing, shopping, healing, kita udah healing. Dapur beres tengah rumah, acak-acakan terus kamar nyungsep lagi norok kabel ngopi. Beledak. Asap rokok yang beledak. Salah ngisep. Asal hujan deh. Masya Allah. Itu laki yang ribut mau kerjaannya, puru kerjaannya begitu ada. Tidur dulu kerjaan laki ada. Ada mancing dulu kerjaannya ada.
Masya Allah. Ada kata gini, pamajikan sibuk beberes, salaki mah tibra. Pamajikan kerarung sing, salaki mah malahan mancing, salaki mah malahan mancing. Ibu jangan salah, ketika suami tertidur, tidurnya itu setelah mencari harta yang halal, dia lelah sampai tidur, tidurnya maghfuran lah, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya diampuni dosa, makanya laki kalau lagi tidur jangan diganggu, itu lagi diampuni dosa. Terus kalau ngomong naikin. Ketika suami memancing, pegang joran, pegang pancingan, otaknya berpikir bagaimana mencari maisha, mencari kehidupan buat keluarga. Berpikirnya pun sudah maghfuran lah, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu mau berpikir aja ngahulang, diampuni dosa. Kalau mun salah pikir ngahulang mulai diganggu, Bu. Eta keur stres. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjut. Masya Allah. Setelah yang jadi imam anak muda, qiraatnya bagus, giginya rapi, ya agak ompong. Baca bagus. Jadi baca Fatihahnya rapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan makmum aminnya enak di belakang. Amin itu kan gimana kata Dolin? Dari dulu Ibu Amin bagaimana kata Dolin? Kalau Dolinnya kencang, aminnya kencang, nggak sholat taraweh kan ngocok. Nah, imam taraweh kalau nggak ngocok agak laku lah. Kocok ya imam taraweh mah, emang boleh? Boleh. Denanawan. Apa-apaan? Kenapa? Di belakang asam urat, mati, sakit pinggang, kocok mau Ustaz nungsep. Lah kalau Ustaz ada ilmunya rapi, diwasolin tuh Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rapi. Sebab kenapa? Kalau imam tarawih lambat, makmumnya kesel. Api-api bismillah. Alhamdulillah. Lah makmum kesel, anak muda langsung ke depan nyamperin imam. Dolin. Dolin, kapan dolinnya, Bang? Ini imam kagak mau ruku, makmum duluin. Allahu Akbar. Subhanallah, sami Allahu Akbar. Kata imam brengsek tuh bocah. Pas kelihatan sama imam ternyata yang Allah di belakang orangnya ambil duduk. Itu zaman bengen begitu ya. Baheula kang udah karato aki-aki tersujud main kolbek anjutna. Oh, lanjut. Cuma yang muda-muda jangan mentang-mentang qiraatnya bagus, aki-aki minggir, jangan begitu tong. Kita mesti hormatin ke orang tua. Kenapa? Sebab mereka lah yang punya sejarah di kampung kita. Siapa yang bikin masjid, musola, pondok pesantren, itu kan orang tua kita dulu. Aki-aki pengen jadi imam, lanjutkan, mumpung apa masih hidup. Gibrik tinggal ngagibrik lah cuma. Qiraatul hadina, arham talaihim, wa ilman. Lah kamu bingung, getar semua. Subhanallah. Kan anak muda itu kalau boleh diibaratkan ibarat bambu muda, ibarat iwak terbung. Iwung mau bisa kaluhur sosorangan tanpa didampingi ku awi-awi nukolos sebagai penyanggahnya, betul? Karena angin aja rubah. Jadi wong Jawa anak muda iku ngaranne wong nom iku ibarat pring nom iku orang bisa sukses di dhuwur tanpa didampingi pring sing tuwe konon. Ngerti ora? Bodoh amat. Ngerti ora ta? Wong Jawa kok rapi. Kita wong Sunda mantap. Wong Jawa pemani. Wong Sunda lemah kriuk. Ustadz laka, kiai laka, orang sida udah jadi. Orang Jawa mah hajar terus orang bikin ustad. Dan mau kumpul kabeh, terus berdua mau doa, ustadnya kagak ada. Kata pembawa acara,
Rimen iki. Oh Ustaz laka cik. Sama sing arep doa datang ke RT. RT kan baik keren. Jadi RT tenang dulu, aja mikiri Ustaz, aja mikiri kiai. Urusan ngedoa makulah sing ngatur. Emang RT bisa kan gampang jadi RT. RT cepat. Gampang sing penting syaratnya lamun kula sing ngedoa itu kuat kabeh kumpulakan yang Arab. Kata RT, kalau gue yang berdoa itu gue kumpul di depan semua. Oke baik Pak RT, dikumpulin semua. Udah kumpul RT mulai begitu mau berdoa kan RT kagak bisa berdoa. Berhubung RT-nya cerdas itu gue disebutin apa tuh. Pertama ranginang disebut RT Bismillahirrahmanirrahim ranginang anak. Wajikana wa dodong ana wa bekas ana wa bidikan abang ana wa kopiana wa gadang ana wa susana. Masih banyak tuh kue. Dihijitin baik-baik. Gua segala-gala anak Al-Fatihah. Beres wala dolin wes kagak tidak baca makan beres. Sambil rumsak bisa baca Fatihah doang. Juara preman. Oh, ngadeg preman ya. Jadi preman cocok teh. Kau suka RT mana isi doang? Dus lanjut. Yang suka bohongin laki mulu mampir ke neraka. Wajah pembohong banyak deh ceritanya. Wah gue yang mau tunjuk masih salah. Sekarang gara-gara HP ngarang ngaco mang pemajikan. Ada redan gila ini. Laki bekerja di kantor, di pasar, lah, masya Allah. Di mana lagi? Kerjaannya di pabrik, lebih ini main WA, chattingan entah sama siapa. Ada yang begitu? Yang bilang ada dia orangnya. Kekasih gelap di mana-mana tuh, gara-gara apa? Tahu kekasih gelap? Pacarnya ireng. Kebogona hidung gila ini. Nah, bocah sekarang kalau pacaran kan chattingan dulu. Ada lagu hal tuh. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas berjumpa wajah berbeda. Ya jelas kecewa lah, foto profil nama tulis. Janjian ketemuan hauk. Kau Ustaz Nao, atau yang pengalaman ngaco. Masya Allah. Hei, kafir ke neraka. Ketika Rasulullah diperlihatkan neraka oleh Allah dengan mujizat yang Allah berikan buat Kanjeng Rasul, terlihatlah di neraka dalamnya penuh ibu-ibu semua. Kabeh ibu-ibu. Bapak-bapak di mana? Di bawah keinjak. Di mana ya? Tegirang dulu. Gak taunya keinjak ke bawah. Ada sekelompok ibu-ibu kaki di atas, kepala di bawah, dipukulin sama mereka zabaniyah, dipatokan, kapok, dicoktrokan, orai sudah akro, keluar cairan nanah darah dari kemaluannya tersebut. Kemaluannya berdarah, bau. Emek nggak bau ini. Bau coy, bau. Digunting tetenya. Disambungin lagi digunting begitu selanjutnya dan saja. Kemudian Rasulullah menangis melihat penampakan seperti itu. Bertanya sama malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril, siapakah mereka?" Itu gambaran umatmu Kanjeng. Umatku, iya. Amal apa yang mereka perbuat sehingga punya siksaan sedahsyat itu? Oh dulu semasa hidup waktu dalam dunia bohong mulu malaki. Arepe. Sieun gonya. Andaikan kita tidak saling memaafkan dengan pasangan kita masing-masing, sepertinya kalau pengen keseruan lebih awal sulit, makanya mohon sama Allah ya Allah sebelum kematian kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa ribu tahun di alam neraka bagaimana amal maksiat yang mereka perbuat waktu di alam dunia, habis dosanya, ragat dosanya, entek dosanya dengan rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi, kemudian dipindahin ke alam surga. Ada apa umat Rasulullah dijamin masuk surga? Beda
berbeda dengan umat yang lain. Mereka khalidan fiha, selama di neraka. Oh, semasa hidup pernah berikrar, mengucapkan 2 kali yang syahadat begitu indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Karena ada iman Islam, kita bakal masuk surga. Maka sesempit apapun kita hidup, sebelangsak apapun kita, apapun status sosial kita hidup, silahkan nyari nafkah, tidak beda-beda. Jangan pernah mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang munjung ke gunung, muda ke segara, nyari peternakan tuyul. Kenapa? Harapan kita atur ketika maut husnul khotimah, meninggalnya kita dalam keadaan iman is. Itu harapan kita kan begitu. Masya Allah. Sementara kita kan nggak kemana-mana. Endingnya itu inna lillahi wa inna ilaihi jimun. Yang muda mati, nggak boleh yang tua siap-siap. Yang kaya mati, apalagi yang belangsak, kodang. Yang sehat mati, apalagi yang sakit-sakitan mulut gak kan. Itu mah indallah, berilmu logika, ilmu akal. Pada kenyataan mah kematian tidak harus memilih orang tua. Berapa banyak orang tua kita berkah panjang umur, yang muda duluan. Kematian tidak harus memilih orang sakit. Berapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Yang kagak sakit mati duluan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mudah-mudahan kita panjang umur. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya dulu. Yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat adab di dalam kubur. Sementara kita semua bakal masuk ke dalam lubang kubur. Orang kabeh bakal masuk ke dalam liang kubur. Woi, kita kabeh bakal manjing ning leng. Orang bakal masuk ke dalam liang kubur, Bu. Anu asalna orang tina liang kembali ke jero liang. Mina liang hilang. Jadi pengajian orang ketinggian judulnya peringatan maulid jadi peringatan liang. Kalau ditanya malah yang baru malu dapat apa dari Ustadz kau dengan jelas dapat. Jujur Bu, jujur itu laki ibu aprak-aprakan siang malam semua ngebelain. Seru aja. Jadi ibu balik kabeh mamawa. Tidak bakal mau. Masya Allah, ada sairan di kampung tuh, sairan ibu-ibu. Dina tanah diciptakan, kana tanah dibalikeun, dina tanah dihudangkeun, kabeh Allah nu ngeresakeun. Karasana kersakarat, nyerina kaliwat-liwat, urat-urat para rega dicabutku. Ieu hiji kanyataan jelas dina hadis Quran, lain dongeng, lain hayalan, kabeh bakal kaalaman. Yang orang Jawa kagak ngerti saya begitu. Ngerti orang? Ngertilah. Kita kalau sudah bisa bahasa Jawa. Itu orang Jawa semua pada wis. Yang penting tauhidnya sama, Rasulnya sama, Tuhannya sama. Insya Allah. Lanjut. Konsep Rasulullah seperti apa? Harapan kita di dunia berkah, masuk liang kubur husnul khotimah. Ayyuk siradikrahu bil laili wan nahar. Banyak berzikir mengingat Allah siang dan malam. Konsepnya mesti banyak mengingat Allah. Susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu. Kalimat zikir kita tampilkan dalam kehidupan kita. Zikir dulu. Jangan ikut-ikutan demo, zikir. Biar Indonesia ini aman, biar Indonesia selamat, berzikir.
Udah tetangga kita Bali sekarang lagi digulung banjir buandang. Sesajen orang mempan, sesajen. Nah, orang mempan sesajen. Om Sang Yang Widi-Wasa digulung ku Gusti Allah nyungsep kabeh. Masya Allah, zikir. Insya apa kalimat zikir? Dawuh Rasulullah, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lamnya panjangin, jangan napas, mumpung kumpul kayak tadi. Mal ya. Mumpung kumpul ya. Pulang dari pengajian minimal dosa-dosa kecil itu udah dihapus oleh Allah. Yang tadi ku la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4.000 dosa diampuni oleh Allah SWT. Itu zikir seperti itu kan kerjaan bapak-bapak, Mang ya. Kalau yang meninggal tahlilan, lupa yang banyak bilang. Ustaz masih muda, Mang Aceh yang ngomong. Kopi aku ngajar. Dengan laki-laki wah. Emang zikir kencang boleh? Boleh zikir kencang boleh, santai pun boleh, anu itu boleh, menutilok zikir main doang bisa. Pakai pengeras suara, satu kampung dengan semua satu RT, lah kagak apa-apa. Seperti halnya malam ini, udah sebutan udah redo, ada pengajian malam ini, gak ada istilah mengganggu, betul. Subhanallah. Zikir yang gak boleh itu yang sifatnya mengganggu kenyamanan orang lain. Mana contohnya? Kadang di kampung ada orang ahli zikir, ahli thariqah, wiridan sendiri di rumah pakai speaker. Tetangganya kagak bisa rehat, kagak bisa tidur. Haram yang begitu. Walaupun itu zikir, kalau sifatnya mengganggu kenyamanan orang lain, bukan haram dzatiyah zikirnya, haram mengganggunya. Atas wisu mujma'un alaihi tahrimi, yang namanya mengganggu kompak seluruh ulama mengharamkannya, walaupun itu zikir, walaupun itu baca Quran, kalau sifatnya mengganggu. Arti-arti, Masya Allah. Apalagi lain daripada zikir. Dangdut pagi-pagi yang lain sholat di subuh, dangdut. Oh, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ulama menafsirkan tentang zikir, qiraatul Quran, hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Quran. Ibu osok baca Quran. Lah ngaku tilok ke kieu mah. Aing mah percaya bae. Kalau bener bohong lagi percaya. Ini wajah-wajah Qurani glowing walaupun tanpa make up. Gadelis orang Jakarta, alhamdulillah. Masya Allah. Tuh rajin baca Quran berkah. Yang kita harapkan itu nilai keberkahan. Walaupun gaji suami nggak seberapa, kalau berkah kan indah hidup kita. Betul. Berapa duit laki gajinya, Bu? Ekor. Dapatlah 5 juta mah sebulan, tapi kan 5 juta kagak cukup. Anak kuliah, anak nyangkren, kebutuhan itu makin banyak, belum lagi gaya hidup, kuota, wifi, pada cukup 300.000 sebulan mau prekin HP mulu. Dia kaki mah gak kemana-mana, dia laki tinggal di rumah, tangannya aktif. Pagi-pagi, Assalamualaikum, paket. Seharian 3 kali COD. Benar gak benar? Ini Jakarta loh, semua serba beli. Apa pada beli, orang seputarnya punya Cina semua, kampung juga begitu. Dulu mah ya waktu kita kecil, tahun 80-an, tahun 70-an, itu lagunya Indonesia Tanah Air Beta, diajarin waktu SD, lagu guru kesenian. Indonesia Tanah Air Beta. Sekarang mah Indonesia Tanah Air Cina. Reklamasi, pantai diuruk semua, benar apa benar? Masih ingat lagunya? Indonesia tanah air pusaka abadinan, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa di sana
tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Subhanallah, itu ciptaan Ismail Marzuki, ya tukang Cengkareng. Di Indonesia kita dilahirkan, dibesarkan, berkarya. Kita Indonesia akhir menutup mata, meninggoy pun kita di Indonesia. Subhanallah, begitu mau dikuburin tanahnya kalakak, tanahnya usilang. Allah, biar kabeh tanahnya Allah. Subhanallah, wakafnya dijual, wakaf. Seorang yang jual wakaf belum sempat nikmatin hasilkan jual wakaf terus satu. Kemana nomokinya 5 juta kagak cukup, jangankan 5 juta, gak punya gaji sekalipun. Suaminya rajin sholat berjamaah, istrinya rajin berzikir, rajin baca Al-Quran. Wa razaqahu min haitsu la tahtasib. Allah berikan rezeki dengan datangnya yang tidak disangka-sangka. Ini adalah kenapa? Rajin baca Quran, seakan kita punya konduit depan rumah, selalu ada jalan keluar dari segala kehidupan hidup. Suami mau kerja di mana terserah, bagaimana skill. Istri di rumah baca Quran berkah, insya Allah. Rasul nggak pernah bohong. Dawuh Rasul, suratul waqiah tamnaul takro. Utawi surah waqiah iku bakal nyegah al waqiah al pakro ing sifat fakir. Dalam hadis lain, man qara'a suratal waqiati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Rahu Tabrani. Barang siapa yang membaca Fatihah, membaca surah Waqiah fi kulli lailatin setiap malam, maka kehidupannya tidak akan pernah bulangsap dalam hidupnya. Tidak bakalan bulangsap dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Keren bu. Laki mau bisnis bilang ke istri, Neng, ya saya suka bilang saya mau laki bu, ayam beb itu sakit. Malah laki apa balung. Orang kulo nak kayak bapak dia. Neng biasa ya mas apa melaki bu? Kenapa dia panggil Neng? Istrinya namanya Nengsi. Oh. Kenapa dia panggil Say? Lakinya Sayuti. Ada apa Say? Aku mau bisnis, doain bisnis aku biar meledak. Kalimat bisnis kan di mana-mana juga meledak. Orang bisnis balon pasti ada yang meledak. Kata bininya, oh ya saya berjalan di DJ. Apa tuh? Hati-hati ada jembatan. Cium tangan laki bolak balik. Wah, wah mantap. Ibu suka cium tangan laki tanggal berapa? Tanggal muda doang, tanggal melotot lah. Ini setahun 2 kali cium tangan, belum itu doa ada. Masya Allah. Ini mah ada yang mesra sama laki. Kalau lakinya banyak duit. Ya, barometernya duit mulu. Laki banyak duit tuh, ambil ngejo juga. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Keren. Subhanallah, coba kalau laki belangsak, lagi mansur ya putar. Sengsara. Oh, nah, kalian bapak-bapak semangat tenang, cari duit, semangat ayo, semangat. Subhanallah. Ada waktu istirahat buat baca surah Waqiah, keren. Insya Allah. Suami berangkat bisnis, istri di rumah ambil duduk buka surah Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha khafidatur idza rajjatil ardu wa bussatil jibalu فكانت هباء وكنتم أسوادا أصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب والسابقون السابقون أولئك في جنات ثلة من وقليل من
insya nyaman hidup kita, berasa tenang, boy, tenang. Kalau tenang kan luar biasa kebahagiaan rumah tangga kita dengan berkah yang indah baca Al-Quran insya Allah. Ini mah baca Quran kagak, sholat sepenuhnya, utang di mana-mana, bang keliling, bener apa bener? Kalau Ustaz ngomong gitu kan ya, Ustaz siap bisa merente kain, maido besial kain, makanya begitu. Nah, ido omongan kos itu ngecek kain deh. Ada solusi dari Rasulullah. Sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin baca surah Waqiah, mual balangsak selama hidup kurang. Amin ya Rabbal. Subhanallah. Begitu lakinya bisnis, dia berdoa, ya Allah ya Rabb, laki saya berangkat bisnis, mudah-mudahan bisnis laki saya meledak ya Allah. Kata malaikat rahmat, amin. Allah Maha tahu dengan kalimat meledak. Akhirnya suaminya pun berhasil bisnis dengan wasilah doa istri tercinta setelah baca doa surah Waqiah. Alhamdulillah. Ini mah berdoa saking khusyuknya kagak pakai bisnis lagi, langsung meledak aja dia bilang lupa. Oh, teu pakai bisnis deui. Ari poho mah hese. Ya Allah ya Rabb, laki saya berangkat bisnis ya Allah, mudah-mudahan laki saya meledak ya Allah. Gambar motornya kempes. Tambal kempes lagi, tambal lagi. Apa diganti tuh dalam? Pas diganti dalam miis nih. Cerik salah kina nangis. Pinggir jalan nantinya kalian tuh banyak kalian tuh bang. Ya Allah ada apa nih ya Allah? Dan motor kempes lagi terus. Ternyata bini di rumah ya Allah. Laki saya meledak. Bohong bu, makanya doa amat ya. Nggak bakalan salah sambung doa kecuali chattingan salah pijit mungkin terjadi. Makanya doa mah pakai bahasa apapun boleh, yang penting mohonnya sama Allah. Tidak harus pakai bahasa kitab kalau nggak bisa. Bahasa kita ngerti aja nggak apa-apa. Bahasa Sunda Kulon, tadi ngadu apa usah. Ya Allah, ayak beren suntik mati. Amplop naletik kan. Ya Allah, ngerti berennya ngerti. Kalau mengerti, ini mah bahasa kayak bahasa Arab beneran. Allahumma tuh ya, wala tuh saya. Punten ya Allah, hari kula butuh kudu ayat, udah sampai hese ya. Makanya ngaji, di sana ada basmalah, ada hamdalah, ada sholawat. Mohon ampun kita, orang tua kita, jami'an muslimin muslimat, mukminin mukminat, disambungkan dengan doa terakhir tutup hamdalah sholawat sholli wa salim ala jamsain walhamdulillahirabbil. Jadi sholawat nah di mana kita berpijak, disitulah sampai salam buat Rasulullah berkah. Udah 1 jam lebih ini. Alhamdulillah, 2 menit lanjut sampai subuh. Udah sanggup. Main kopeng amplop udah pilok. Jangan. Lanjut. Mana? Oi, berkah tuh berkah. Di dunia kita berkah, berkahnya baca Al-Quran. Terlebih di akhirat tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir kalau rajin baca Al-Quran. Insya Allah. Kata Rasulullah, suratul mulki tamna'u adabal qabri, utawi surah mulki iku bakal nyegah al mulki adabal qabri ing siksa kubur. Anu rajin baca surah tabarok ketika maut moal kapangnya siksa kubur. Kan kerjaan ini udah hafal banget ya. Insya laki kurang kerja ngap ya, kamu karena Senin Kamis, gua Senin ngarengap Selasa eueuh. Aya kue Kamis. Lama amat jadi. Bengeng lakinya. Kang, gimana aku udah bengeng begitu bu? Cekek kabut. Udah. Lah istri bisa baca Quran mah asik. Ambil wudhu, buka surah Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Terlihat oleh malaikat orang bakal dicabut nyawanya atas izin Allah, terkecuali diperlihatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai diiringi dengan kalimat thayyibah, dibaca Al-Qur'an sang istri tercinta. Alhamdulillah. Keren tuh kalau bini kita bisa baca Quran. Nah, ini bini kalau bisa baca Quran. Hidup dan ngontrak, apalah jauh, mitolah jauh, duit dapat boga, anak kuringan bayar, salah dipengeng, angges, reng, selesai. Agak kabel. Mas, Masya Allah, cinta, malaki demen, malaki kalau mau ditinggal laki kita mau, tapi baca Quran orang bisa. Sambil dipijitin, jadi ingat lagu Nana Mardiana yang Mas, jangan tinggalkan ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Masya Allah. Terlihat oleh malaikat dicabut nyawa atas izin Allah. Apa yang terjadi? Jangankan maghfirah, sebaliknya ajab Allah yang diperlihatkan. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimat thayyibah. Nauzubillah min. Makanya ngaji anak kita biar bisa baca Al-Quran. Setinggi apapun pendidikannya boleh ibu alika modalanna biar jadi sarjana S1, S2, master pendidikan, S3 sampai titil doktor sekali nggak apa-apa. Modalin nggak apa-apa, cuma sertai dengan ilmu agama supaya bisa ibadah, bisa sholat, baca Quran, mampu ngadoakeun ka ibu bapak. Sebab salah satu anak anu ese hirupna walang sak teh eureun-eureun itulah anak nganu tilok ngadoakeun ka kolot. Oh mau duraka ka kolot teh gila. Bu, orang tua dulu mah bilang begini, di kampung mah bilang begini, "Ceng, kasep ngaji." Lamun aceng daeng ngaji kayak bisa ngadoa menang berkat. Eta omong kolot pas ka haji. Sebab doa jeung berkat identik banget, moal wakati berakatan lamun can didoaan, betul. Bari ngitung sesuatu we di lembur, Masya Allah, dilakukeun we kumaha teh. Ji jeung hiji jumlahna jadi 2, mun daek ngaji bakal bisa ngadoa. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, bisa ngadoa bakal menang. 4 jeung 4 jumlahna jadi 8, menang berkat moal hese barang hakan. Pan 8 jumlahkeun 16, loba barang hakan bakal awet kana beas. Yang enak mah pakai backing vokal, pakai heuy gitu ya. Siap pakai heuy biar rame. Ji jeung hiji jumlahna jadi 2, mun daek ngaji bakal bisa ngadoa. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, bisa ngadoa bakal menang barakat. Caca marica ngaji ngatur aja pertama. Udahlah. Besok Ustaz mau acara lagi ke Cikupa ya. Ngomong aja, ngananya juga apa-apa di sana. Malamnya ke Labuan. Ya udah jauh Bu. Labuan ya. Akhir September nyebrang ke Malaysia. Labuan undang. Sanggup pengen Malaysia undang-undangnya. Cepet upin ini. Kita simpulkan apa yang dikorbankan semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari muludan ke muludan mudah-mudahan kita sukses. Amin. Poin kedua, berkahnya muludan makmurkan sholat berjamaah. Poin ketiga, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Di dunia berkah, masuk yang kubur husnul khotimah. Buah tomat, buah putih, tamat euy.
Ada pantun buat panitia, Mang Aceh dan kawan-kawan. Kabanten jalan Kabanten naik bus mau bedil. Hapunten abi hapunten Mang Aceh, kardus mata kena mobil. Pernah buat semuanya. Bila yang terbaik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.